Hadir Masad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma ya rabbal hilli wal haram ya rabbal mashriqi wal haram wa barruq wal maqam amlik bin assalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamika. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahammul. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wa asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul bait yang dimuliakan Allah. Anda Ustaz di keluarga, kemudian memuji, sebelahnya yang sibuk menulis, kemudian sebelahnya kakak uji, kemudian ma'ajral muslimin, santri pengajian Nisbul Lail dan Istighfar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan segenap puji dan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai berwujud azza wa jalla, dan izin Allah kita bertemu kembali di majelis yang dengan barakat ini, majelis malam, majelis malam, majelis sepi, majelis sunyi, majelis yang insyaallah menjadikan ini sebagai saksi di hadapan Allah, menjadi catatan ibadah untuk menambah tambahan daripada ibadah yang kemudian kita adil. Kemudian salawat dan salam terlimpah untuk sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, mempersingkat waktu, kita lanjutkan ta'lim kita atau pembelajaran kita yaitu hadis 151. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, arba'atun min kanzil jannah. 4 perkara yang merupakan perangkas surga, 4 perkara yang merupakan kebenaran surga, 4 perkara tabungan surga, 4 perkara jaringan surga, 4 perkara perangkas surga. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Yang kedua, wa kitmanul musibah. Wa kitmanul musibah, menyembunyikan musibah yang sedang kita hadapi. Wa kitmanul musibah, menyembunyikan musibah yang sedang kita hadapi atau menutupi musibah yang sedang kita hadapi. Kemudian silatul rahimi, yaitu silatul rahmi. Silatul rahimi, yaitu silatul rahmi. Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah, yang keempat adalah zikir ataupun amalan, yaitu la hawla wa la quwwata illa billah. Kita ulangi, arba'atun min kanzil jannah, 4 perkara yang merupakan tabungan masuk ke dalam surga atau tabungan surga. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Wa kitmanul musibah, membohongi ataupun tidak mengungkapkan, tidak menceritakan tentang musibah yang kita hadapi. Yang ketiga, wasilatul rahim, yaitu silatul rahmi. Yang keempat, wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah, yaitu amalan, zikir, la hawla wa la quwwata illa billah. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat Nabi, yang tentunya riwayat ataupun orang yang mendengarkan hadis ini disampaikan Nabi adalah Ali Karramallahu wajhah. Maka tidak kita ragukan bagaimana kesahihannya, bahwa Nabi mengatakan 4 perkara yang jika kita amalkan maka sama dengan kita mengisi tabungan yang jika bakal menjadi jembatan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi rahasia ataupun amal rahasia, karena tidak banyak manusia yang bisa melaksanakan ataupun mengamalkannya. Yang pertama adalah sedekah, tak mesti ada ikhfa'nya. Yang kedua adalah musibah, tak mesti ada kitmannya. Yang ketiga adalah rahim, tak mesti ada silahnya. Yang keempat adalah la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama adalah menyembunyikan sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu adalah bagian daripada sunnah. Jika sedekahnya itu berkaitan kepada hal yang sunnah, ada yang berkaitan kepada yang wajib, namanya adalah zakat. Namun yang menjadi inti daripada amalan sedekah ini adalah ketika sedekah yang kita berikan kepada siapapun tersembunyi ataupun tidak ada yang tahu, atau bahasa identiknya adalah ikhlas semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berharap untuk dipuji, atau bukan berharap untuk dipandang orang namanya adalah riya, bukan berharap untuk membanggakan diri namanya adalah ujub, bukan berharap untuk diceritakan orang mempunyai telinga kita namanya adalah sum'ah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusahalah ketika tangan Anda memberikan, maka jangan sampai ditemui oleh tangan kiri. Saking luar biasanya pahala dan sedekah yang kita berikan, namun mesti ada unsur ikhfa'nya, yaitu tersembunyi sedekah yang kita berikan. Tidak ada yang tahu, melainkan saksinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sedekah itu kita berikan bukan ikhfa, tidak menjadi kanzul jannah,
Tapi sedekah yang kita berikan ada unsur ikhfanya, yang tahu cuma Allah, kita rahasiakan, kita senyapkan, kita sepikan, berusaha untuk tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang yang bersangkutan. Maka itu yang menjadi amalan dengan kanzul jannatan wal surga. Jadi sedekah itu bisa menjadi kanzul, sedekah tidak bisa sedekah juga tidak bisa menjadi kanzul. Yang menjadi kanzul itu, yang menjadi program surga adalah ketika sedekah itu tersembunyi kita berikan kepada orang lain, dan semakin kita berharap cuma Allah yang memuji kita dan para malaikat, tidak membutuhkan pujian dari orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kitmanul musibah, yaitu musibah yang kita hadapi tersembunyi. Khalayak manusia kebanyakan adalah ketika musibah yang dihadapi itu sangat besar, maka dia akan gampang curhat kepada orang lain. Padahal secara tidak langsung mencurhatkan atau menyampaikan musibah yang kita hadapi itu kepada siapapun, itu akan mengkikis amal ibadah yang dikandung oleh musibah itu. Jelas dalam Al-Quran, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kehidupan dan kematian Allah Ta'ala jadikan adalah untuk menjadi ujian kepada kita, siapakah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah ini bukan cuma penyakit, namun terkadang juga sehat adalah musibah. Musibah bukan cuma miskin, namun terkadang kaya adalah musibah. Ya kan? Musibah itu bukan cuma sedih ataupun gundah gulana, namun kekayaan, namun kebahagiaan juga adalah musibah. Maka banyak kita lihat orang selamat ketika miskin, namun tidak selamat ketika jadi orang kaya. Di zaman Nabi ada namanya Sa'labah, di zaman Musa ada namanya Qarun. Yang awalnya mereka miskin tapi patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun setelah Allah uji dengan kekayaan, ternyata kekayaan menjadi musibah untuk mereka. Gambaran dan potret untuk kita bahwa bukan selamanya yang indah dipandang mata adalah anugerah, terkadang yang indah dipandang mata adalah menjadi musibah. Tergantung pada iman kita yang menjadi sikap dan eksekutornya. Maka oleh demikian, sikapnya adalah mau kaya, dasar alas dan fundamennya adalah iman. Miskin, dasar alasnya adalah iman. Semua akan serba indah jika kita membuat kena kunci kesuksesannya adalah iman. Maka oleh demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diwahyukan kepada beliau, wahyu yang pertama bukan perintah sholat, bukan perintah yang lain, tapi Iqra ya Muhammad, baca olehmu. Apakah baca olehmu? Menerjemahkan seluruh nikmat Allah, kemudian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kaya disandarkan kepada Allah, kaya itu akan menjadi indah. Miskin disandarkan kepada Allah, miskin itu akan menjadi indah. Sakit kalau disandarkan kepada Allah, sakit itu akan menjadi indah. Sehat kalau disandarkan kepada Allah, sehat itu akan menjadi indah. Salah satu adalah pemahaman yang diberikan oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ketika diuji oleh Allah. 18 tahun beliau berada dalam kekayaan. Saking kayanya beliau, seluruh kampung ataupun duduk dan sekelilingnya beliau berikan makan setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap sore. Kemudian Allah uji dia karena hasad dan kedengkian daripada iblis salah umat. Dijelaskan dalam kitab Uqud menjadi Uqud Zawjain. Bahkan dijelaskan dalam kitab Qasasul Anbiya, iblis katakan karena setiap malam Allah mengatakan ini Nabi Ayyub alaihi salam, lihat hamba saya bernama Ayyub, dia kaya tapi luar biasa ibadahnya, dia kaya tapi bisa menjaga amanah saya. Maka iblis yang nguping ngomong kepada Allah, Tuhanku, aku ajukan proposal, coba turunkan kepada dia ujian. Ujian apa yang pertama? Hilangkan dan habiskan kekayaannya. Allah habiskan seluruh kekayaannya. Namun Ayyub juga mengatakan alhamdulillahilladzi a'tani tsumma akhadhani. Segala puji bagi Allah, dia yang telah memberiku begini dan mengambilnya kembali. Maka kemudian mengamankan. Iblis datang lagi mengajukan proposal yang kedua. Coba kau matikan seluruh anaknya ya Allah. Dimatikan semua anaknya. Sehingga ucapannya tetap alhamdulillahilladzi a'tani tsumma akhadhani. Segala puji bagi Allah yang memberiku kemudian mengambilnya kembali. Sedikit pun tidak mengkikis imannya. Kenapa? Karena musibah disandarkan kepada Allah. Maka terakhir apa? Coba kau cabut sehatnya ya Allah. Mungkin saja andaikan dia sakit, maka mungkin ibadahnya juga akan menjadi sakit, ya kan? Mungkin juga silaturahmi akan menjadi sakit. Maka kemudian setelah miskin, bahkan setelah katakan istrinya namanya Rahmah menjadi tukang panggul ataupun kuli pasar, yaitu yang mengangkat barang, ya kan, mengangkat barang orang-orang yang sedang belanja. Namun mereka tahu karena suaminya sedang sakit, maka muncul kembali fitnah, jangan kasih kerjaan. Nanti penyakit yang menular atau mengkontaminasi pada kerja terpecah, akhirnya tersisihkan dari masyarakat. Jadi adalah ujian yang merupakan gambaran kepada kita. Namun pada terakhir ini adalah namanya perempuan ngomong kepada suami, duhai suamiku, kau adalah Rasulullah Allah, kau adalah utusan Allah. Tak mungkinlah jika kau yang meminta kepada Allah, Allah tidak kabulkan doamu. Tak mungkin jika kau yang mohon kepada Allah, Allah tidak ijabah permintaanmu. Maka mintakan kepada Allah supaya Allah berikan apa yang pernah kita miliki, dikembalikan seperti sini kanan. Maka dijawab dari Ayyub, berapa tahun saya sakit?
2 tahun. Berapa tahun kita miskin? 2 tahun. Berapa tahun kita nggak punya anak? 2 tahun. Berapa tahun kita kaya? 18 tahun. Berapa tahun kita dalam keadaan kaya? 18 tahun. Tunggu 18 tahun saya sakit, baru saya minta Allah sembuhkan penyakitnya. Mestinya secara mindset kita, kehidupan ini mesti seimbang. Kalau kita miskin selama 18 tahun, ketika Allah uji kaya, ya kan, maka cobalah Anda tahan, Anda kuat, seakan Anda orang miskin meskipun sudah menjadi orang kaya selama 18 tahun. Ketika kita sehat selama 18 tahun, maka Allah berikan ujian dengan penyakit. Cobalah antum bersabar selama 18 tahun, karena baru namanya hukum keseimbangan. Anugerah Allah dengan ujian Allah mesti satu sinkron ataupun sejajar, seirama, setanding ataupun sebanding, sehingga syukur itu tetap retak dan berkristal dalam jantung kita. Maka kitmanul musibah menyembunyikan musibah. Musibahnya adalah fitrah, kitmannya adalah kanzun. Musibahnya adalah fitrah bawaan manusia, karena manusia diciptakan adalah untuk diuji, sebab hidup bukanlah tujuan dari sebuah perjalanan, namun kitman menyembunyikan musibah menjadi tabungan bagi setiap hamba yang mampu memikulnya. Maka musibah akan menjadi pahala kalau kita sabar, dan kalau kita kitman, kita sembunyikan musibah itu. Indah bahatan kece, ya kan? Ngaku dalam penyakit mamurong kanan, masalah nasuli delepe mapusin kanan. Bukan begitu, masalah di hadapan mata sembunyikan, biarkan Allah yang tahu. Karena semakin tersembunyi, maka semakin Allah berikan solusi. Yang penting bekali hati, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau takwa kepada Allah, semua akan ada solusi pada setiap problem yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga adalah kata Nabi, wasilaturrahim, silaturahmi. Boleh kita punya pahala banyak kepada Allah, namun silaturahmi kalau tercoreng ataupun terluka, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. 2 hal yang tidak boleh putus ini adalah benang emas. Yang pertama benang hablum minallah, yang kedua benang hablum minan nas. Yang pertama vertikal dari hubungan ke atas, yang kedua horizontal, hukum sejajar. Maka ketika kita punya dosa kepada manusia, karena silaturahmi kita nggak terjaga, nggak punya kanzun, nggak punya perbendaharaan kita. Yang keempat adalah yaitu bacaan la haula wala quwwata illa billah, zikir yang termasuk daripada penyanggah yang arsy. Dan ketika Rasulullah berangkat dalam Mi'raj, maka dia melihat arsy itu ada tiangnya, dan di tiang-tiangnya itu ada penyanggahnya. Salah satu yang dibawa oleh Nabi SAW yaitu zikir la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang mengamalkan itu insya Allah maka akan jadi benteng untuknya. Jadi dong bang usul min syaitan di hadis Nabi, yaitu benteng-benteng para hamba daripada syaitan. Syaitan tidak punya peluang untuk merongrong iman kita. Syaitan tidak punya peluang untuk merusak keyakinan kita selama kita berpegang teguh terhadap 3 yang benteng ini. Benteng pertama mana? Al-masjidul husnul. Masjid itu adalah benteng. Orang yang sering ke masjid maka akan jarang bisa dikalahkan oleh iblis. Yang kedua, ya kan, wa dzikrul husnul. Zikir adalah benteng, dan termasuk kata Nabi yang merupakan zikir benteng adalah satu amalan la haula wala quwwata illa billah. Amalkan 100 kali ba'da subuh, amalkan 100 kali ba'da maghrib. Maka salah satu faedahnya adalah yaitu amalan tolak miskin. Jadi insya Allah kalau kita amalkan, miskin itu gak bakal pernah menjajah kehidupan kita. Dan itu dibawa Nabi secara spesial ketika beliau dalam Mi'raj. Beliau sampaikan salah satu oleh-olehnya, bingkisan dari langit adalah la haula wala quwwata illa billah. Setiap kita baca 1 kali, maka tumbuh sebuah pohon kayu yang sangat besar, karena akan menjadi tempat naungan kita di hadapan Allah, ataupun tempat bernaung kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ayat kursi. Ya kan? Adalah merupakan juga benteng penjaga dari para arsy, dan itu termasuk adalah benteng kita supaya tidak dimasuki oleh iblis la'natullah. Sehingga insya Allah siapa yang senantiasa mengamalkan la haula wala quwwata illa billah, kemudian dipadukan dengan ayatul kursi, maka insya Allah matinya akan mati dalam keadaan husnul khatimah, karena dia masuk ke dalam benteng yang sudah Allah Ta'ala siapkan. Maka yang 4 ini adalah tanggungan kita. Ambillah salah satu, apalagi 4-empatnya, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Baik, 152. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'u alsinatakum 'anil muslimin. Angkatlah lisanmu dari membicarakan orang muslim. Angkatlah lisanmu
daripada membicarakan orang muslim, angkat lisan dari membicarakan orang muslim dalam kurung ulang mengkece yang menusenggan kurung. Wa idza mata ahadun minhum, kalau ada yang meninggal setelah seorang muslim, faqulu fihi khaira, maka katakanlah yang baik-baiknya, maka katakanlah sifat-sifat dia yang baik, maka katakanlah kebaikannya. Irfa'u alsinatakum 'anil muslimin, angkatlah lisanmu, lidahmu daripada membicarakan orang muslim. Wa idza mata ahadun minhum faqulu fi khaira, dan ketika ada yang meninggal salah satu orang muslim itu, maka jika ditanya tentang dia, tak usah anda cerita, melainkan kebaikan yang pernah dia lakukan. Jangan kamu umbar kejelekan. Baik saudara muslim, dulu di awal kejadian dunia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang bernama ikan. Bahasa Arabnya samakun atau hitanun, ya. Hitanun ikan, samakun ikan. Tapi ikan itu termasuk makhluk yang tidak punya dila, alias lidah. Kenapakah ikan itu nggak punya lidah? Dia punya mulut tapi nggak punya lidah. Karena iblis laknatullah, begitu Allah lemparkan dari surga, maka makhluk pertama yang ditemui oleh iblis, kata Imam Ghazali dalam kitab Mukasyfatul Qulub, adalah ikan. Kemudian apakah cerita iblis kepada ikan? Ikan, biar kamu tahu Adam itu orangnya sombong. Sebentar lagi dia akan turun ke bumi, dan di bumi dia akan membawa kalian bukan makin dekat dengan Tuhan, bukan makin dekat dengan Allah. Artinya berita-berita fitnah disampaikan iblis kepada ikan. Nah, ikan ini pun kelilinglah di dasar lautan, disampaikan kepada cumi-cumi tentang berita iblis, ya kan? Disampaikan kepada ikan hiu tentang berita iblis. Pokoknya seluruh makhluk yang ada di laut mendapatkan berita dari ikan. Allah marah. Kenapa Allah marah? Kenapa mudah terkontaminasi oleh cerita iblis, sehingga Allah hukum dia dengan mencabut lisan atau lidahnya. Akhirnya dia udah nggak punya lidah semenjak saat itu ikan, ya kan? Maka artinya bagaimana? Ada satu jasad ataupun satu organ tubuh dalam tubuh kita tidak bertulang, namun tajamnya melebihi mata kita. Namanya adalah lidah. Sampai dalam kitab Majalis Susaniyah dikatakan, ihfaz lisanaka ayyuhal insan, jaga lidahmu wahai manusia, ya kan? La yurdghannaka, kalau tidak dia akan menyengatmu ataupun menggigitmu. Dia adalah serigala yang sangat berbisa, namanya adalah lisan. Berapa banyak orang yang masuk surga gara-gara lisan, namun berapa banyak manusia yang masuk neraka juga gara-gara lisan. Nah, pilihan ada dua, in lam yakun bi khairin aw liyasmut. Kalau anda tidak bisa berkata benar, maka hendaklah anda diam. Itu pilihan, kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama idza kunta fi mala'in, ketika kalian berkumpul-kumpul dengan orang lain, antum mendengar ada teman yang sedang diceritakan ataupun digibah di sana contohnya, antum diam tanpa menegakkan mereka untuk cerita tentang itu, fa anta kasyaitanil akhras, maka anda bagaikan syaitan yang bisu, kata Nabi. Terus bagaimana dong? Pilihan ada dua. Kalau anda tak mampu menegakkan mereka, maka tinggalkan tempat itu, karena anda akan mendapatkan musibah dan dosa yang sama. Berarti perlunya kita menjaga lisan maksudnya. Kata Nabi, irfa'u alsinatakum 'anil muslimin, angkatlah lisan, jangan sampai lisan kita membicarakan kejelekan ataupun menghina orang lain, kecuali perlu cari toon, termasuk kisah Abu Lahab, baca Abi Lahab wa perlu, atau termasuk contoh salah seorang yang mereka kalau tidak diceritakan tentang kejahatan dia, maka akan merambah atau akan kena kepada orang lain, ya kan? Ada sebabnya, ada ilahnya. Yang demikian silahkan, tapi bukan diumbar maksudnya, cukup diceritakan sekali, hanya sekadar untuk jadi bahan warning up. Kemudian, wa idza mata ahadun minhum, kalau ada yang meninggal salah satu mereka orang muslim ini, maka kemudian katakanlah yang baik-baik tentang dia. Ia seperti sekali, hal tashhadu an hadzal rajul khair, kan? Dia menurut baikul akladeng kan, ya kan? Pasti jawab dengan kompak alakladeng kan, lima dengan dan lain. Ketika anda tidak bisa menerima kekurangan orang lain, maka ambillah sedikit dari kelebihan dan kebaikan yang dia miliki. Karena setiap manusia pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Tak selamanya bisa kita simpan kekurangan orang, seperti tak selamanya kita bisa menyimpan kebaikan orang lain. Jadi mesti dong, maksudnya sudut pandang, namanya positive thinking, ya, atau positif cara memandang. Bahwa setiap orang itu punya sisi kebaikan, punya sisi kejahatan, punya sisi putih, punya sisi hitam. Maka tugas kita seorang muslim adalah saling menjaga, bukan menceritakan aib dia. Jadi ulang untuk naik dan parang komando na mereka doon parang komando dito.
atau menunggu dia ulang nang pendukung menunggu naik dengan naik sudah dokter di Nabi Muhammad fi khairah. 153 Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu minan nasi thalathatu. Sayangilah 3 golongan daripada manusia. Sayangilah 3 golongan daripada manusia. Sayangilah 3 golongan daripada manusia. Atau utamakanlah menyayangi 3 golongan daripada manusia. Boleh. Utamakanlah menyayangi 3 golongan daripada manusia. 1. Azizza qaumin dzalla. Seseorang yang pernah mulia kemudian jatuh terhina. Seseorang yang pernah mulia kemudian jatuh dan terhina. Seseorang yang pernah mulia dan agung kemudian jatuh terhina. Yang kedua, wa ghaniyyu qaumin iftaqara. Seorang yang pernah kaya kemudian jatuh miskin. Seorang yang pernah kaya kemudian jatuh miskin. Seorang yang pernah kaya kemudian jatuh miskin. Yang ketiga, wa 'aliman baina juhal. Seorang yang alim namun hidup di tengah orang-orang bodoh. Seorang yang alim hidup di tengah orang-orang bodoh. Seorang yang alim namun hidup di tengah orang-orang bodoh. Kita ulangi. Irhamu minan nasi thalathatu. Utamakanlah menyayangi 3 golongan manusia. 1. Azizza qaumin dzalla. Seorang yang pernah agung kemudian jatuh terhina. Yang kedua, wa ghaniyyu qaumin iftaqara. Orang yang pernah kaya kemudian jatuh miskin. Yang ketiga, wa 'aliman baina juhal, yaitu orang yang alim namun hidupnya di tengah orang-orang yang jahil atau orang-orang yang baik. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, agama sangat menjaga kehidupan dan agama sangat mendinamiskan pandangan terhadap manusia ataupun makhluk yang bernama manusia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti diutamakan memuliakan 3 golongan manusia. Pertama, azizah bin dzalla, yaitu orang yang pernah mulia. Contoh, Najib bupati dia, rupana terfitnah korupsi. Contoh, berarti kan kona KPK di penjara, keluar penjara, pasti kemuliaan yang pernah dia miliki itu berubah menjadi mimpi buruk dan kehinaan. Ya kan? Kata Nabi, orang begini yang pernah mulia mesti kita utamakan untuk menyayangi dia. Kenapa? Jangan sampai perasaan dia memadakan di pinggang tangan. Ya kan? Nah, Islam mengobatinya atau Islam memberikan pandangan atau memberikan solusi. Orang yang pernah mulia, yang pernah agung di hadapan kita, ketika dia jatuh dan terhina, mesti kita utamakan untuk menyayanginya supaya dia merasa bahwa Islam itu sangat menjaga. Ini menggunakan Ibnu Sulaiman datang. Nah, hebatan ilmu Nabi tentang orang waktu Fathu Mekah, ya kan, yaitu pembebasan kota Mekah. Ada salah seorang sahabat yang belum masuk agama Islam, saat namanya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini terkenal orang yang suka dipuji, orang yang suka diagung-agungkan, yang suka dielu-elukan. Maka Nabi katakan, layak Nabi masuk Islam, Pak. Tapi dokter Nabi man dakhala masjidan fa huwa amin. Siapa yang masuk masjid maka akan aman. Kemudian man dakhala baita Abu Sufyan fa huwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan akan aman. Karena pujian yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian lambat laun ataupun tidak lama kemudian masuklah dia ke dalam agama Islam karena pemahaman sayang dan psikologi yang disampaikan oleh Nabi. Demikian juga orang yang pernah mulia, pasti secara fitrah dia punya kecerdasan karena dia pernah mulia. Tapi karena unsur fitnah atau unsur musibah, ya kan, yang menghantam dia, akhirnya kemuliaan dia pun ternoda, maka berubah menjadi orang hina. Orang begini kata Nabi, mesti kita sayangi supaya potensinya terangkat kembali. Nabi itu jadi kesukaan dia lah, Bang. Nah, jadi ulang tahun maksudnya mantan ketua, apa sih? Mana ketua hobek dia bisa ulang, Bang. Menggunakan kepala DCP, jadi dia terlambat mengajar. Hobek ya. Kita tahu kan, itu sering kali tempatan. Daun kemungkin, mulai dari siang dan tolak al-badru alaih silam. Kan? Menyambut kepada desa. Yang kedua, wa qaniyyu qaumin iftaqara. Orang yang pernah kaya kemudian jatuh fakir ataupun jatuh miskin. Ada orang dua naruh tahu mangido utang. Nah, pertama na miskin saumur. Nah, kedua na unjung kayu. Gitu pembangun usaha yang mula memang sanggup membantu. Siapa yang mesti kita utamakan? Kata Nabi, yang kita utamakan adalah orang yang pernah kaya kemudian jatuh miskin. Kenapa? Supaya dia tahu bahwa dia tidak dimusuhi. Bahkan dia masih diberikan kesempatan untuk bangkit kembali ke permukaan. Ima indah di akhlak menjadi daya banget. Kemudian yang ketiga adalah wa'aliman baina juhal. Sayangilah kepada orang-orang ulama atau kepada para ulama yang mereka hidup di tengah orang-orang goblok. Kenapa? Yang bisa memuliakan ulama cuma ulama, katanya. Betul loh.
Yang bisa memuliakan ilmu cuma orang berilmu. Yang suka kepada ilmu cuma orang berilmu. Nabi terima, semakin suka kali itu ilmu, maaf, semakin suka kali itu ilmu, pasti semakin godang di mata dia alat nomor ilmu. Sampai kan? Ikece alat contohnya alat nomor ilmu, keberatan dia bukan terbelaya. Bukan tinggalkan lolonya. Anggo mampu dari tetap dia suping naik kan? Benda semampu dia. Aharitan doni ibatan doni bahasa masuk di dalam wilayah di alat nomor ilmu. Disuruh Nabi takun aliman atau muta'alliman dan wala takun khamis fatahlim. Indah tu golongan tak kokarna. Dia golongan anak jahil. Jadi alim bagus, jadi muta'allim bagus, mustahil bagus, muhib orang pecinta ilmu yang belum punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, namun dia cinta kepada ilmu. Dia banyak baca buku, banyak baca artikel segala macam, ya kan? Tapi belum punya kesempatan untuk ketemu dengan ulama. Dia nggak boleh takun khamis, jangan jadi golongan itu. Yang kelima ini golongan dia akan nawat. Jadi siapa yang tidak suka kepada orang berilmu, orang goblok yang Nabi bilang, ya kan? Karena semakin tinggi keinginan kita, rasa ingin kita terhadap ilmu, semakin haus kita dulu untuk belajar bersama orang yang berilmu, dan semakin tersinggung kita ketika ada satu ulama yang kita kenal atau tidak kita kenal, ada orang yang membicarakan, terpanggil hati kita untuk membela, namun terkadang kekuatan tak sampai ke sana. Jadi siapa yang menghormati ilmu, orang yang berilmu. Siapa yang cinta kepada ilmu, orang yang berilmu. Siapa yang tidak pernah kenyang daripada ilmu, orang yang berilmu. Maka siapa yang paling dikasihani, yaitu para ulama-ulama yang hidup di tengah orang jahil, yang dimana orang jahil tidak tahu betapa berharganya ilmu. Akhirnya ulama itu pun mereka tidak pedulikan, bahkan dihinakan di kalangan mereka. Maka kalau ada seorang ulama yang hidup di tengah orang-orang yang jahil, maka muliakanlah mereka supaya ilmu Allah terangkat kembali nilainya. Itu yang dimaksud. Makanya kata Nabi bahwa saya kira 3 golongan. Pertama orang yang mulia, ya kan, kemudian terhina. Yang kedua orang kaya jatuh miskin. Yang ketiga para ulama-ulama yang hidup di tengah orang-orang bodoh. Hadis 154. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.